strung out. If I get you, I'm slowly breaking down. And no, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking we could never be a pair. Oh no, I don't need you, but I miss you from here. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. Perkenalkan, nama saya Dimas Indrawati Santo, di kelas 4 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Dj Isnarik Avandi, NIM 118 dari kelas D. Baik, perkenalkan, nama saya Beliau Saudara Nugraha, NIM D0425-108 dari kelas 2D. Perkenalkan, nama saya Bimo Arto Pratama dengan NIM D0425-110 dari kelas D. Topi Ambrena Cemen dipakai oleh militer Keraton Surakarta adalah topi militer keraton atau penutup kepala bergaya kolonial di masa pemerintahan Kasunanan Surakarta. Digunakan oleh para pegawai pemerintah Amdamar dan prajurit. Topi ini menjadi sangat populer dan identik dengan era kepemimpinan Sri Susuhunan Pakubuwono X di Keraton Surakarta. Beberapa detail penting mengenai topi berikut. Desain dari atribut ini memiliki gaya dasar hitam cemeng dan dihiasi dengan strip pita yang berkilau hingga rada emas atau perak. Makna budaya penggunaan menunjukkan perpaduan antara budaya tradisional keraton, Mataram atau Surakarta dengan sentuhan seragam administrasi atau militer gaya kolonial Belanda yang diadopsi pada masa itu. Penggunaan saat ini di berbagai daerah, topik ini menjadi simbol sejarah yang digunakan seperti pada pakaian hias Kota Malang dan sebagai ikon wisata sejarah di kawasan Kota Tua Jakarta. Terima kasih penjelasan dari saya. Dadah. Nah, di samping saya ada pakaian Simpang Wayang Purwa. Wayang Purwa merupakan wayang purba yang menceritakan lakon Mahabharata dan Ramayana. Adanya tersebut sudah dimulai sejak zaman Prabu Jayabaya di kerajaan Kediri 939 Masehi. Pada masa itu masih dalam bentuk dilukis pada daun lontar. Kemudian berkembang pada masa kerajaan Demak. Wayang Purwa mulai ada perubahan dalam bentuk, yakni ditatah pada media kulit kerbau. Simpangan wayang adalah tata letak wayang berderetan, biasanya digelar pada panggung wayang. Dalam simpangan ini pada sebelah kanan merupakan tokoh para Pandawa dan kiri adalah tokoh para Kurawa. Wayang Purwa ini adalah peninggalan Pakubawan Raja Kusunanan Surakarta 1893 sampai 1939. Baik, teman-teman, tadi setelah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada topi ciri khas dari adat Jawa dan juga ada wayang kulit. Dan di sini saya akan menjelaskan salah satu senjata yang menjadi identitas budaya Indonesia, ya keris. Keris di sini bukan hanya menjadi simbol senjata, tapi juga menjadi jati diri bagi seseorang yang memakainya. Jadi ibarat kata keris itu seperti identitas dari seseorang tersebut. Di sini ada beberapa macam keris. Yang pertama saya jelaskan dari sini. Yang pertama ada keris sangket dan panimbal. Dua keris ini lahirnya pada era yang pertama, era kerajaan Bugis dan juga era kerajaan Mataram Islam. Lanjut di sebelah tengah ini ada keris naga pengantin. Keris ini dibuat pada era awal Majapahit berdiri, dan di bawah sini ada keris keris Jalak Ngawuh, keris Jalak Ngawuh. Keris Jalak Ngawuh sendiri itu dibuat pada era kerajaan Pajajaran. Dan lanjut
keris Tumenggung. Keris Tumenggung ini di era Mataram Pakubuwana. Lanjut ada keris Citra Genang. Ini era Madura Serpuh sekitar abad 18 sampai 20. Lanjut di sini ada keris Klaru. Nah, di sini keris Klaru ini unik teman-teman. Biasanya kalau kita kenal keris itu cuma dari Jawa. Ini keris dari Bali, khas Bali dengan ciri khasnya yang di tengah itu ada semacam barongannya. Dan ini dibuat pada era kerajaan Bali. Lanjut kita skip ke sebelah sini ya teman-teman. Di sini yang pertama ada keris Bangkinang. Nah, keris Bangkinang. Keris Bangkinang itu dari Sumatera, dari Pulau Sumatera. Nah, kalau di sana tadi ada dari Pulau Bali dan di sini ada dari Pulau Sumatera. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya dari Sumatera itu ialah sarungnya itu halus. Dan biasanya jika ada luriknya, itu lurik seperti khas tanaman dan juga kain tenun sana. Lanjut ini yang terakhir, jenis keris terakhir yaitu Sapu Kala. Sapu Kala ini berasal dari kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita mengenal keris itu cuma ada di Jawa, salah paham. Jadi keris itu ada di hampir seluruh Indonesia. Makanya bisa saya sebut tadi keris sebagai identitas bangsa. Sekian. Yang merupakan peninggalan dari Kasusro Diningrat. Gamelan sendiri memiliki banyak tipe ya. Di sini ada yang namanya suntem, dibunyikan dengan cara dipukul. Lalu ada gendang yang terbuat dari kayu dan kulit, yaitu kulit sapi juga bisa. Itu sendiri dibunyikan dengan cara dipukul. Lalu di sini ada yang namanya genang, ciri khasnya berbentuk bulat dan memiliki tonjolan. Dibunyikan juga dengan cara dipukul. Lalu di sana yang besar ada yang namanya gong dan kemul. Gong dan kemul sendiri juga dibunyikan dengan cara dipukul dengan bentuk bulat dan ada tonjolan di depannya. Lalu di sini ada yang namanya sarang. Sarang juga dibunyikan dengan cara dipukul. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're